Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang kegiatan pembelajaran berbasis proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang rahmatan lil alamin atau disingkat dengan P5P2RA sesuai dari RPS dosen kami yaitu Pak Imron. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syarif Dayatullah, NIM 22, dan kemudian teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isaf Poswaina Suraya dengan NIM 22410100315. Nah, sekarang kita akan membahas materi tentang kegiatan P5PPRA dalam kegiatan intrakurikuler. Oke, kemudian lagi teman saya yang ketiga atau yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harisa Nabila Permata Putri. Saya dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang kegiatan P5PPRA melalui intrakurikuler. Oke, terima kasih atas waktunya untuk memperkenalkan diri dari kelompok kami. Kemudian itu sesi pemaparan materi dari kelompok 10. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kurikulum merdeka atau kurikulum yang kita laksanakan pada saat ini. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila menjadi penting dilaksanakan dengan alokasi waktu khusus guna memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitarnya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek atau disebut dengan istilah project based learning yang berbeda dengan pembelajaran berbasis proyek dalam program intrakurikuler di dalam kelas. Jadi sifatnya itu lebih non akademik atau kegiatannya itu lebih bersifat non ilmu pengetahuan gitu. Maksudnya lebih fokus di luar kelas gitu. Kemudian itu Pancasila yaitu bersifat holistik, konseptual, berpusat pada peserta didik dan eksploratif. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila sangat bermanfaat bagi peserta didik antara lain untuk memperkuat karakter dan mengembangkan kompetensi sebagai warga dunia yang aktif. Kemudian melatih kemampuan pemecahan masalah dalam berbagai kondisi serta memperlihatkan tanggung jawab dan kepedulian terhadap isu di sekitar. Lalu, bagaimana tahapan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang baik dan yang benar? Yuk simak penjelasannya. Oke, saya lanjutkan. Tahapan-tahapan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila menurut materi yang telah kita temukan yaitu yang pertama, 1. Merancang alokasi waktu dan dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi maksudnya yaitu
pimpinan satuan pendidikan menentukan alokasi waktu pelaksanaan proyek dan dimensi untuk setiap tema supaya dapat memetakan sebaran pelaksanaan proyek pada satuan pendidikan tersebut mengacu kepada keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yaitu nomor 162 atau tahun 2021 tentang program sekolah penggerak. Secara umum ketentuan total waktu proyek adalah sekitar 20-30%. Jadi di bawah 50% maksudnya lumayan tidak signifikan. Beban peserta didik per tahun untuk jenjang kelas 7 dan kelas 8. Alokasi jam proyek yang dialokasikan per tahun adalah 360 JP. Sedangkan untuk kelas 9 yaitu adalah 320 JP. Kemudian yang kedua yaitu membentuk tim fasilitas proyek atau yang dimaksud dengan pimpinan dalam satuan pendidikan menentukan pendidik yang tergabung dalam tim fasilitas proyek yang berperan merencanakan proyek, membuat modul proyek, mengelola proyek dan mendampingi peserta didik dalam proyek yang dilaksanakan atau dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga yaitu identifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Jadi dalam sebuah proyek kegiatan itu harus ada identifikasi tingkat kesiapan. Maksudnya gimana? Pimpinan satuan pendidikan dapat menilai tahap pelaksanaan proyek berdasarkan tingkat kesiapan suatu pendidikan. Bagaimana proyek tersebut dikatakan baik atau maksimal? Itu bisa dilihat dari kesiapan identifikasi tingkat satuan pendidikan tersebut yang akan melaksanakan proyek tersebut. Kemudian yaitu melakukan refleksi awal dengan menggunakan bagian identifikasi kesiapan satuan pendidikan untuk menentukan tahapan menjalankan proyek. Jadi tujuan ini yaitu supaya awal kegiatan sampai berjalannya kegiatan itu bisa dilaksanakan dengan maksimal sesuai tahapan-tahapan yang ditulis dalam proyek-proyek yang akan dilaksanakan. Kemudian yang keempat adalah pemilihan tema umum. Jadi sebelum proyek dilaksanakan pasti ada tema yang akan ditentukan atau yang akan dilaksanakan. Yaitu maksudnya adalah tim fasilitas bersama pimpinan satuan pendidikan memilih minimal 2 tema fase A, B, C dan minimal 3 tema fase D, E, F. Dari 7 tema yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek untuk dijalankan dalam 1 tahun ajaran berdasarkan isu yang relevan di lingkungan peserta didik, 7 tema tersebut antara lain gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, kemudian berrekayasa dan berteknologi untuk membangun. Oke, mohon maaf sebelumnya ada kendala. Di sini saya akan melanjutkan tentang proyek penguatan profil Pancasila yang kawan Mahathir alami tadi. Selanjutnya yaitu tentang pemilihan tema umum. Jadi setiap mau menjalankan proyek yang akan dilaksanakan dalam sebuah kegiatan satuan pendidikan itu mesti menentukan tema umum terlebih dahulu. Maksudnya gimana? Tim fasilitas bersama pimpinan satuan pendidikan memilih minimal 2 tema fase ABC dan minimal 3 tema fase DOEF dari 7 tema yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek untuk dijalankan dalam 1 tahun ajaran berdasarkan isu yang relevan di lingkungan peserta didik. Untuk 7 tema tersebut antara lain yaitu gaya hidup. 7 tema yang dimaksud tersebut yaitu antara lain 1. Gaya hidup berkelanjutan, 2. Kearifan lokal, 3. Bhinneka Tunggal Ika,
4. Bangunlah jiwa dan raganya. Kelima, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Dan yang keenam itu tentang kewirausahaan. Semua tema tersebut berkaitan dengan proyek penguatan profil Pancasila yang rahmatan lil alamin. Jadi proyek temanya itu berkesinambungan tentang proyek yang akan dilaksanakan. Kemudian yang kelima yaitu penentuan topik yang spesifik. Bagaimana maksudnya? Yaitu penentuan topik yang spesifik adalah dari tema besar tim fasilitas proyek dapat juga bersama peserta didik menentukan ruang lingkup isu yang spesifik sebagai proyek. Penentuan tema dan topik spesifik sesuai dengan tahapan satuan pendidikan. Dan yang keenam itu atau yang terakhir, tahapan yang terakhir yaitu merancang modul proyek. Merancang modul proyek maksudnya yaitu dalam tim fasilitas bekerja sama dalam merancang modul proyek dan berdiskusi dalam menentukan elemen dan sub-elemen profil alur kegiatan proyek serta tipe asesmen yang sesuai dengan tujuan dan kegiatan proyek. Modul proyek bersifat fleksibel. Pendidikan di satuan pendidikan diberi kebebasan mengembangkan komponen modul. Jadi kayak bersifat rapat kayak gitu. Mungkin pemaparan materi dari saya pribadi cukup itu. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. 15. Nah, sekarang kita akan membahas materi tentang kegiatan P5PPRA dalam kegiatan intrakurikuler. Penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin atau yang biasa kita sebut P5PPRA dapat diintegrasikan dalam pembelajaran intrakurikuler, yaitu pendidik dapat merancang kegiatan secara kolaboratif dengan pendidik mata pelajaran lain untuk melakukan integrasi kegiatan pembelajaran intrakurikuler dengan capaian dimensi profil pelajar Pancasila dan nilai profil pelajar rahmatan lil alamin. Kegiatan pembelajaran integrasi ini dapat diarahkan dengan melibatkan masyarakat dengan berbagai model dalam pembelajaran yang berbasis lapangan atau masalah untuk memberi kesempatan peserta didik mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau karakter secara terpadu dan holistik. Penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin atau yang biasa kita sebut P5PPRA dapat diintegrasikan dalam pembelajaran intrakurikuler, yaitu pendidik dapat merancang kegiatan secara kolaboratif dengan pendidik mata pelajaran lain untuk melakukan integrasi kegiatan pembelajaran intrakurikuler dengan capaian dimensi profil pelajar Pancasila dan nilai profil pelajar rahmatan lil alamin. Kegiatan pembelajaran integrasi ini dapat diarahkan dengan melibatkan masyarakat dengan berbagai model dalam pembelajaran yang berbasis lapangan atau masalah untuk memberi kesempatan peserta didik mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau karakter secara terpadu dan holistik. Adapun contoh penerapan P5PPRA sebagai berikut. Yang pertama yakni pendekatan pembelajaran yang menyeluruh, yakni guru dapat merancang pembelajaran yang mencakup berbagai aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan dengan topik tertentu. Misalnya, dalam pembelajaran, guru dapat memadukan bahan bacaan ataupun video dokumenter untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang periode sejarah. Nah, yang kedua, yakni menggunakan pendekatan pembelajaran yang kontekstual, yakni guru dapat mengaitkan pelajaran dengan konteks kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam pelajaran matematika, guru dapat menggunakan contoh-contoh dari kegiatan sehari-hari seperti perhitungan harga barang atau perencanaan anggaran. Yang ketiga yakni menggunakan pendekatan pembelajaran yang berkesan, yakni guru dapat merancang pengalaman pembelajaran yang memotivasi siswa, mendorong mereka untuk memahami konsep yang lebih dalam dan mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kegiatan tersebut. Mencangkup penggunaan teknologi, proyek kolaboratif atau peran aktif siswa dalam pembelajaran. Misalnya, siswa dapat memerankan peran tokoh-tokoh sejarah penting dan mengadakan diskusi atau perdebatan simulasi tentang peristiwa sejarah.
Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan P5 PPRA dalam intrakurikuler dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih relevan, berfokus pada siswa, dan berfokus pada hasil pembelajaran yang efektif. Saya dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang kegiatan P5 PPRA melalui intrakurikuler. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatul Alamin P5 PPRA dapat diintegrasikan dalam pembelajaran intrakurikuler. Pendidikan dapat merancang kegiatan secara kolaboratif dengan pendidik mata pelajaran lain untuk melakukan integrasi kegiatan pembelajaran intrakurikuler dengan capaian dimensi profil pelajar Pancasila dan nilai profil pelajar Rahmatul lil Alamin. Kegiatan pembelajaran integrasi ini dapat diarahkan dengan melibatkan masyarakat dengan berbagai model pembelajaran yang berbasis lapangan atau masalah untuk memberi kesempatan peserta didik mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau karakter secara terpadu dan holistik. Intrakurikuler P5 PPRA dalam pembelajaran langsung direct teaching dilakukan dengan cara 1. Melakukan model pembelajaran berbasis masalah atau aktivitas yang membuat peserta didik dapat mengasah sikap secara langsung. 2. Melibatkan masyarakat dan warga madrasah serta berkolaborasi antara guru secara kolaboratif. 3. Mengidentifikasi kesesuaian antara capaian pelajaran, tujuan pembelajaran, dan dimensi dan elemen sub-elemen PPRA. Aktivitas ini dikenal dengan sebutan Proyek Penguatan Profil Pelajaran Pancasila dan Profil Rahmatul lil Alamin. Adapun contoh penerapan P5 PPRA sebagai berikut. A. Pendekatan pembelajaran yang menyeluruh, yakni guru dapat merancang pembelajaran mencangkup berbagai aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan dengan topik tertentu. Misalnya, pembelajaran guru dapat memadukan bahan bacaan atau video dokumen untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang periode sejarah. Yang B. Pendekatan pembelajaran yang kontekstual, yakni guru yang mengaitkan pelajaran dengan konteks kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam pelajaran matematika, guru dapat menggunakan contoh-contoh dari keadaan sehari-hari serta penghitungan harga barang atau perencanaan anggaran. Yang C. Pendekatan pembelajaran yang berkesan, yakni guru dapat merancang pengalaman pembelajaran yang memotivasi siswa, mendorong mereka untuk memahami konsep-konsep yang lebih dalam, dan menggabungkan keterampilan yang relevan. Kegiatan tersebut mencangkup berbagai teknologi, proyek kolaboratif atau peran aktif siswa dalam pembelajaran. Misalnya, siswa dapat memerankan tokoh-tokoh sejarah penting, mengadakan diskusi atau perdebatan simulasi tentang peristiwa sejarah. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa
Penerapan PP 5 PPRA dalam intrakurikuler dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih relevan, berfokus pada siswa dan berfokus pada hasil pembelajaran yang efektif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman saya yang telah menyampaikan materi tadi. Jadi kesimpulannya yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila berdasarkan Kemendikbudristek nomor 56M tahun 2022 merupakan kegiatan kokurikuler, ekstrakurikuler atau intrakurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk memperkuat upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan kompetensi standar lulusan Indonesia. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan pengalaman belajar lintas disiplin dalam mengamati dan memikirkan solusi permasalahan di lingkungan sekitar dalam rangka penguatan bagi kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang menunjukkan karakteristik dan kemampuan atau keterampilan yang dibutuhkan dan dapat dicapai, serta memantapkan nilai-nilai luhur Pancasila pada diri mahasiswa dan pemangku kepentingan atau stakeholders. Kemudian yaitu hasilnya peserta didik Pancasila diharapkan menjadi peserta didik yang tidak hanya cerdas tetapi juga memiliki daya saing global, berkarakter dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila pendidikan karakter dalam kurikulum Merdeka, berbeda dengan kurikulum 2013. Dalam hal ini, profil pelajar Pancasila yang dikembangkan dalam upaya pembentukan karakter siswa ternyata lebih efektif dibandingkan dengan adanya kurikulum 2013. Hal ini dibuktikan dengan adanya kebijakan alokasi jam pelajaran untuk proyek profil pelajar Pancasila. Pengembangan karakter profil pelajar Pancasila akan menggunakan alokasi sebesar 20%, 30% jam pelajaran dalam kurikulum Merdeka melalui pembelajaran berbasis proyek. Pengembangan profil pelajar Pancasila membutuhkan waktu tersendiri, yaitu dipotong dari jam pelajaran. Proyek profil pelajar Pancasila memerlukan alokasi waktu ini agar bertujuan untuk pengembangan karakter peserta didik dapat lebih efektif dilaksanakan. Pendidikan karakter dilaksanakan di sekolah dengan memasukkan nilai-nilai karakter ke dalam berbagai aspek mata pelajaran, kegiatan pembelajaran, muatan lokal, budaya sekolah, dan kegiatan ekstrakurikuler atau intra ataupun kokurikuler. Setiap mata pelajaran mengandung berbagai nilai karakter yang harus dikembangkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari siswa-siswi di sekolah. Penerapan berbagai nilai karakter tidak terbatas pada tataran kognitif atau sikap perilaku, tetapi juga pada internalisasi dan pengalaman langsung peserta didik di lingkungan masyarakat. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's